Baik, berdasarkan gambar atau berdasarkan cerita yang bisa kita lihat dari gambar tersebut, dapat kita tahu bahwa sepertinya orang itu mengalami yang namanya ketergantungan makanan. Nah, apa sih itu ketergantungan makanan? Ketergantungan makanan yaitu pada saat tubuh kita terus-menerus ingin mengonsumsi makanan. Misalnya, tengah malam nih, loh kok tiba-tiba lapar gitu, pengennya ngemil, pengennya makan terus. Nah, tentu kebiasaan makan yang buruk seperti ini akan menyebabkan tubuh kita mengalami berbagai macam penyakit. Kebiasaan makanan yang buruk, terlebih memakan makanan siap saji, makan makanan junk food dan lain sebagainya yang mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh, akan menyebabkan tubuh kita mengalami ketergantungan dan tentunya mungkin sulit untuk menghentikan apabila sudah terjadi ketergantungan makanan. Kemudian apa sih akibat atau apa sih dampak yang diberikan pada tubuh kita ketika kita tidak dapat mengontrol atau kita mengalami juga yang namanya ketergantungan makanan. Salah satu contoh yang paling dekat dengan kita yaitu terjadinya resiko penyakit obesitas. Nah, apa sih itu penyakit obesitas? Nah, obesitas itu adalah suatu gangguan penyakit yang terjadi pada tubuh kita apabila terus terjadi penumpukan lemak yang menyebabkan kegemukan. Obesitas itu terjadi apabila lemak yang ada dalam tubuh kita atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih banyak daripada energi yang dihasilkan dari makanan tersebut pada saat melakukan kegiatan sehari-hari atau melakukan kegiatan olahraga yang lain. Misalnya nih, kita makan mungkin sepiring lah. Kalau pagi makannya sepiring. Kemudian habis makan langsung tidur. Nah, di situ kan kalori yang masuk itu tidak terbakar. Maka dari itu kita harus menerapkan pola makan yang baik untuk menghindari obesitas. Nah, dari gambar itu kan dilihat bahwa sepertinya orang tersebut mengonsumsi burger, minuman bersoda, atau pizza, dan lain sebagainya. Tentu makanan-makanan tersebut rendah gizi dan dapat menimbulkan banyak penyakit bagi tubuh apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Selain obesitas, mungkin diare atau liver, kemudian juga penyakit pada kantong empedu, gastroenteritis, dan masih banyak lagi penyakit yang ditimbulkan akibat kebiasaan makan yang buruk. Nah, apa sih cara yang bisa kita tempuh atau apa sih cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyakit-penyakit itu? Tentu saja yang pertama itu menerapkan pola makan yang baik. Misalnya pagi mengonsumsi sayur, siang mengonsumsi buah yang disandingkan dengan nasi tentunya ya. Dan juga memperhatikan asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya nih, malam-malam makan 5 piring nasi lah ya. Tentu hal tersebut akan menyebabkan hal yang buruk bagi tubuh kita. Kemudian juga banyak konsumsi vitamin, melakukan olahraga secara rutin untuk membakar kalori yang ada dalam tubuh, dan menjauhi makanan-makanan siap saji seperti mie atau mie, gorengan. Tapi sebenarnya mengonsumsi itu sebenarnya tidak dilarang, tapi alangkah lebih baiknya jika kita membatasi diri untuk mengonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat dan bisa diganti dengan makan buah, sayur, dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu apa itu binge eating, binge watching, penyebabnya, dan mana yang lebih berbahaya. Yang pertama kita bahas mungkin adalah binge eating ya. Binge eating itu adalah suatu kebiasaan buruk di mana kita mengalami penyimpangan perilaku makan.
di mana penderita-penderitanya itu sering makan dalam jumlah yang banyak atau berlebihan, serta sangat sulit untuk menahan diri terhadap dorongan makan. Nah, binge eating itu meningkatkan resiko terjadinya berbagai penyakit dalam tubuh kita, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kemudian juga obesitas. Sedangkan binge watching adalah suatu kegiatan menonton maraton atau menonton secara berlebihan. Perbuatan menonton baik itu drama, serial, kartun, dan lain sebagainya dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya nih, sehari bisa menghabiskan waktu menonton sekitar 13 jam. Nah, hal itu yang dinamakan dengan binge watching ya, dari kata watching yang artinya menonton. Kemudian apa sih penyebab dari binge watching dan binge eating itu sendiri? Untuk binge eating, penyebabnya itu mungkin akibat kebiasaan diet. Akan tetapi sebenarnya penyebabnya itu belum pasti diketahui, namun ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami hal tersebut, misalnya faktor genetik, kemudian juga faktor biologis, dan gangguan psikologi yang dapat menyebabkan terjadinya kebiasaan binge eating sendiri. Kemudian dari banyak pengalaman, orang yang mengalami binge eating itu juga karena akibat stres yang berlebih. Lanjut, untuk binge watching itu penyebabnya yaitu karena banyak orang yang menggunakannya sebagai media hiburan, namun tidak dapat mengontrol diri untuk melakukannya dengan batasan-batasan waktu. Misalnya mungkin menonton itu bisa dilakukan beberapa menit dalam satu hari dengan interval-interval yang wajar. Nah, tentu keduanya ini apabila sudah menjadi kebiasaan atau menjadi kecanduan, akan sulit untuk dihentikan atau akan sulit untuk dikontrol lagi ke depannya. Maka dari itu, untuk menghindari binge eating dan binge watching, ada baiknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Misalnya mengganti menonton dengan mungkin bersosialisasi dengan orang lain, karena ya salah satu juga pemicu terjadinya binge watching adalah akibat kurang bersosialisasi. Nah, tentu kedua hal tersebut akan sangat berbahaya. Nah, untuk binge watching, apabila tidak dihentikan atau tidak dicegah, maka akan menyebabkan gangguan pada tubuh, misalnya gangguan kesehatan mental dan gangguan kesehatan pada fisik atau pada tubuh, misalnya gangguan pada mata. Kemudian untuk binge eating, tentu bahayanya sudah kita ketahui bersama, yaitu dapat menyebabkan berbagai penyakit juga yang sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Menurut saya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, dari hal yang Anda sudah paparkan, menurut saya Anda mengalami kekurangan karbohidrat dalam tubuh, di mana orang yang kekurangan karbohidrat itu akan merasa lemah, lesu, bahkan seringkali menyebabkan orang pingsan pada saat melakukan kegiatan atau sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, kemudian sering memuntahkan makanan atau tidak bisa menelan makanan, sebenarnya itu adalah salah satu respon tubuh kita terhadap makanan yang menurut pemikiran kita akan menyebabkan kegemukan sebenarnya. Karena akibat diet yang ekstrim, misalnya satu minggu itu turun berapa kilo, tentu hal tersebut
bisa dinamakan sebagai salah satu bentuk diet yang salah. Nah, pada saat kita melakukan diet yang ekstrim atau terlalu berambisi menurunkan berat badan dalam waktu yang singkat, akan menyebabkan permasalahan-permasalahan bagi tubuh kita sendiri. Seperti yang sudah Anda katakan tadi, akan menyebabkan banyak permasalahan-permasalahan yang serius. Misalnya tubuh kita sudah tidak mau merespon makanan yang masuk dan lain sebagainya. Dari diet ekstrim yang Anda lakukan itu, Anda akan kekurangan gizi, kekurangan protein yang tentu akan membuat Anda mengalami berbagai gangguan-gangguan seperti yang Anda katakan tadi. Nah, kemudian diet yang ekstrim itu juga sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan, karena diet sebenarnya itu bisa dilakukan dalam proses yang bertahap. Jangan terlalu berambisi untuk menurunkan berat badan. Misalnya, seminggu harus turun ini, seminggu harus turun sekian kilo. Enggak, diet itu sebenarnya harus dilakukan dengan cara yang benar agar tubuh kita mampu untuk merespon setiap makanan yang kita makan. Kemudian diet yang ekstrim itu akan membuat kita merasa, wah, diet saya berhasil nih, wah, saya sudah mulai kurusannya, gitu. Sebenarnya hal-hal tersebut tentu akan berpengaruh ke depannya lagi. Misalnya nih, tubuh kita tuh kayak pengen makan terus ke depannya, itu seperti itu. Berbeda dengan yang sudah Anda sampaikan bahwa Anda mengalami sulit makan, ya. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebenarnya ada banyak langkah yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu mengganti cara diet dengan diet yang lebih sehat. Tidak harus seminggu turun 10 kilo. Minimal seminggu itu bisa turun 1-2 kilo lah. Bahkan kurang dari itu juga tidak masalah, asalkan diet yang kita lakukan itu adalah diet yang baik, yang tidak mengurangi gizi atau tidak mengurangi karbohidrat serta protein yang masuk ke dalam tubuh kita, agar kita tidak mengalami berbagai penyakit seperti yang sudah Anda katakan tadi. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu kita harus bersikap lebih optimis ke depannya ini. Misalnya belum turun juga nggak apa-apa karena saya sudah berusaha. Kemudian langkah ketiga yaitu melakukan olahraga secara rutin tentunya. Diet itu sebenarnya harus diselingi dengan olahraga untuk membakar lemak yang ada dalam tubuh kita. Diet bukan berarti nggak makan. Diet bukan berarti makannya cuman 1 sendok 2 sendok. Enggak, diet itu harus diselingi dengan olahraga agar tubuh kita mampu membakar lemak yang ada dalam tubuh kita. Langkah terakhir yang bisa dilakukan yaitu terus berkonsultasi ke dokter atau terus berkonsultasi ke ahli gizi ketika sudah mengalami dampak-dampak dari diet yang menurut kita buruk. Maka dari itu, diet yang kita lakukan harus diet yang baik, diet yang sehat, tanpa akan menyebabkan tubuh kita mengalami berbagai macam gangguan. Seperti itu. Baik, membentuk otot dengan cara mengonsumsi telur dan suplemen pembentuk otot secara terus-menerus. Nah, menurut saya itu merupakan salah satu cara yang keliru, cara yang mungkin salah ya menurut saya, karena apabila mengonsumsi suplemen pembentuk otot secara terus-menerus, hal tersebut akan berpengaruh pada ginjal kita. Nah, seperti yang kita ketahui, ginjal merupakan salah satu organ dalam tubuh manusia yang mempunyai peran yang sangat penting. Nah, apabila sudah terjadi kerusakan pada ginjal, maka hal tersebut tentu akan membahayakan kesehatan kita. Kemudian, mengonsumsi telur secara terus-menerus
atau setiap hari, menurut saya itu adalah cara yang mungkin bagus ya, karena menurut ahli-ahli yang lain juga mengatakan bahwa mengonsumsi telur secara terus-menerus atau mengonsumsi telur setiap hari justru memberikan efek yang baik bagi tubuh kita, dimana telur banyak mengandung gizi dan juga mengandung protein yang baik untuk pembentukan tulang. Nah, selain mengonsumsi telur, tentu mengonsumsi suplemen otot juga menurut saya tidak masalah apabila tidak dikonsumsi secara berlebihan. Karena kita tahu segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kemudian pembentukan otot itu juga dapat dilakukan melalui olahraga-olahraga di rumah atau olahraga-olahraga di tempat-tempat pembentukan otot khusus ya. Misalnya di rumah bisa membentuk otot dengan cara push up, kemudian sit up dan lain sebagainya, yang bisa membentuk otot kita tanpa harus mengonsumsi suplemen pembentuk otot setiap hari yang nyatanya akan membahayakan kesehatan kita.